Miguel Zong hanya merasa dingin di sekujur tubuhnya. Baru saja dia dilindungi oleh harta roh yang diberikan oleh para tetua di klan. Pada saat ini, dia bahkan mungkin tidak memiliki tubuh yang lengkap. Siapa kalian sebenarnya? Miguel Zong berteriak, hampir mengaum. Kali ini aku mengakuinya. Miguel Zong layak menjadi keturunan langsung dari sekte besar, karena dia mampu menundukkan kepalanya, tapi Draken Chen dan ahli pedang Duming hanya menatapnya dengan dingin. Hal sebelumnya adalah kesalahpahaman. Keduanya juga dari kekuatan kelas 1. Tidak perlu membuat dua sekte bermasalah demi warisan dewa sejati, kata Miguel Zong, hatinya bergetar. Bagaimana menghadapimu tergantung pada pendapat Tuan Muda Cameron, kata ahli pedang Duming ringan. Pada saat ini, pertempuran di udara telah memasuki panas putih. Dua siluet di udara berubah menjadi dua aliran cahaya yang terus-menerus bertabrakan. Kekosongan di sekitarnya terus-menerus runtuh dan kemudian diatur ulang dalam pertempuran antara keduanya. Saat keduanya melawan satu sama lain, lautan bintang muncul. Keduanya telah bertarung selama lebih dari 10 menit saat ini, dan ekspresi Tuan Huang semakin buruk. Dia pikir dia menang, tetapi seiring berjalannya waktu, Cameron Lin tampaknya baik-baik saja. Angin hitam misterius menempel pada tubuh Cameron Lin, tetapi tidak dapat mengikis tubuh Cameron Lin sama sekali. Tubuh Cameron Lin tampak berbeda. Maju. Cameron Lin naik ke langit, bertarung seperti ombak yang mengamuk. Seni pemurnian tubuh bintangnya telah berhasil dikultivasikan. Serangan Tuan Huang tidak dapat menghancurkan pertahanannya sama sekali, dan dia bahkan tidak dapat membuatnya berdarah. Dia sekarang memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya sendiri, kecuali jika kekuatan itu super, kuat setengah langkahnya benar, jika tidak, tidak mungkin untuk menghancurkan pertahanannya. Wush! Pada saat ini, Tuan Huang diselimuti angin hitam misterius yang tak berujung, seperti hantu dari neraka tingkat 9 yang datang ke dunia fana. Pada saat ini, dia mendesak energi sejatinya secara ekstrim seperti lautan yang mendidih, dengan gila-gilaan mengalir ke tangannya, membuat angin hitam yang dalam bahkan lebih luas. Angin misterius hitam yang menakutkan menyapu puncak gunung, dan pohon dan bukit tandus yang tak terhitung jumlahnya runtuh seketika. Percuma saja, Cameron Lin tidak bergerak sama sekali, hanya melontarkan pukulan ringan. Boom, boom. Dalam kehampaan, fluktuasi energi besar pecah. Serangkaian tanda tinju angin hitam yang mendalam, merobek kekacauan, membelah kekosongan, membelah seluruh 100 mil. Ahli pedang Duming juga membawa Miguel Zong dan datang ke 100 mil jauhnya, menatap gugup pada adegan pertempuran di medan perang. Draken Chen berdiri di samping ahli pedang Duming, menyaksikan pertempuran. Senior, menurutmu siapa yang akan memenangkan pertempuran ini? Draken Chen berbicara. Dia berasal dari kekuatan besar dan memiliki penglihatan yang luar biasa, tetapi apakah itu Tuan Huang atau Cameron Lin, kekuatannya berada di luar imajinasinya. Yang harus ditanyakan adalah apakah senior sekte Yukuan dapat bertahan hidup di tangan Tuan Muda Cameron. Kata ahli pedang Duming ringan. Tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang tahu kekuatan Cameron Lin lebih baik darinya. Pada saat ini, Tuan Huang berteriak keras, ini sudah berakhir. Sosoknya melonjak dan naik 100 kaki. Dia mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi, dan cahaya cakar dengan panjang 10.000 kaki, membelah seluruh kekosongan menjadi dua, mematahkan yin dan yang, dan matahari dan bulan. Pada saat ini, seluruh langit, hanya cakar kuat yang tersisa. Di bawah cakar ini, dunia kacau, dan semuanya terbagi. Setelah bermain begitu lama, saatnya mengakhiri ini. Setelah berbicara, Cameron Lin mengangkat tangannya. Pada saat itu, ada keheningan di langit dan tanah. Semua penonton terdiam. Tang. Cameron Lin mengangkat telapak tangannya, dan telapak tangan emas dengan lembut terentang, langsung menghancurkan cakar itu. Bagaimana bisa? Wajah Miguel Zong penuh dengan ketidakpercayaan. Satu-satunya harapannya sekarang adalah Tuan Huang dapat mengalahkan Cameron Lin, sehingga dia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup.
Tapi sekarang dia bertemu satu di selatan. Siapa kamu? Tuan Huang juga panik saat ini. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa dia mungkin mati jika dia terus bertarung. Ini. Mata Helen Song menyusut tiba-tiba. Dia juga melatih tubuh fisik. Dia dapat melihat bahwa sarung tangan berwarna daging di telapak tangan Tuan Huang adalah senjata ajaib. Dengan bantuan dari senjata ajaib, kekuatan serangan Tuan Huang cukup untuk menghancurkan dewa sejati setengah langkah yang kuat. Meskipun dia tahu bahwa Cameron Lin juga memiliki tubuh fisik yang kuat, dia tidak pernah berpikir bahwa tubuh Cameron Lin bisa begitu kuat. Apakah penting siapa aku? Cameron Lin berkata dengan ringan, hari ini, jika kamu bukan lawanku, kamu akan mati. Berpura-pura hebat, matilah. Tuan Huang menjerit, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam, dan esensi sejati yang tak terbatas mengalir ke cakarnya seperti embusan angin dan hujan. Boom! Pada saat ini, sarung tangan seperti kulit di tangan Tuan Huang akhirnya muncul, ditutupi dengan garis-garis hitam, seperti garis-garis alami. Setiap garis hitam memiliki kekuatan yang kuat, tampaknya memiliki bobot yang tak terbatas, biarkan ruang diisi dengannya. Wus, wus. Benang hitam yang tak terhitung jumlahnya, dengan nafas mengerikan, melilit telapak tangan Cameron Lin seperti ular berbisa. Aku ingin melihat apakah tubuh fisikmu bisa menghentikan jurusku. Mata Tuan Huang dingin. Tetapi yang mengejutkannya, Cameron Lin tiba-tiba meledak menjadi bintang-bintang terang di antara jari-jarinya, yang terlihat sangat jernih. Cameron Lin mengulurkan tangannya, telapak tangannya seperti dunia, hanya melihat langit penuh bintang, seperti lautan, menyebar ke segala arah. Dengan setiap inci cahaya bintang, garis hitam dipaksa untuk membanjiri. Pada akhirnya, seluruh telapak tangan Tuan Huang dipegang erat oleh Cameron Lin. Lepaskan. Mata Tuan Huang melebar dan wajahnya membunuh. Tapi itu tidak berpengaruh, dan tidak bisa lepas dari telapak tangan Cameron Lin. Matilah. Wajah Cameron Lin tetap tidak berubah, tetapi tangan kanannya, yang telah kosong, mengepalkan jari-jarinya menjadi kepalan. Ibu jari berada di antara jari tengah dan jari telunjuk. Sebuah cetakan tinju yang aneh dibuat, dan kepalan diinjak ringan pada tubuh Tuan Huang. Tang. Bagaimana kamu bisa melawan kekuatanku hanya dengan kekuatan ini? Tang. Pertama adalah lengan Tuan Huang, dan kemudian seluruh tubuhnya mulai hancur, dan wajahnya masih penuh ketidakpercayaan, seolah-olah dia tidak percaya bahwa dia benar-benar dibunuh oleh seorang junior. Dan Cameron Lin berdiri diam di sana, kemejanya berkibar, rambut hitamnya berkibar dengan tenang. Tampaknya kematian Tuan Huang sudah terduga. Tidak disangka, bisa menang semudah itu. Helen Song menatap punggung Cameron Lin, matanya agak rumit. Dia tidak bisa mempercayainya, tetapi dia sudah menduganya. Sebagai pelatih tubuh, dia secara alami tahu bahwa tubuh Cameron Lin telah dikultivasikan ke tingkat yang tidak dapat dia bayangkan. Mungkin hanya dewa sejati di sekte yang memiliki tubuh yang begitu kuat. Tubuh orang ini terlalu kuat, kapan Nan Huang memiliki monster seperti itu? Lucky Yin juga berkata. Orang-orang yang masih hidup lainnya juga memiliki wajah jelek. Cameron Lin menunjukkan terlalu banyak kekuatan tempur. Jika Cameron Lin kuat, mereka bahkan tidak bisa minum sup kali ini. Cameron Lin melangkah keluar dan muncul di samping ahli pedang Duming dan Draken Chen. Halo, aku adalah keturunan Sekte Yukuan, masterku adalah dewa sejati, dan kakekku juga merupakan dewa sejati setengah langkah. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh kami semua? Miguel Zong menelan ludah. Cameron Lin berhenti ketika dia mendengar kata-kata itu. Ada kegembiraan di hati Miguel Zong, dan ekspresi kemenangan melintas di matanya. Apa yang bisa kamu bayar untuk hidupmu? Cameron Lin berkata dengan ringan. Aku memiliki 3 senjata ajaib di sini, bisakah aku menebus nyawaku dengan mereka? Wajah Miguel Zong penuh kegembiraan, dan 3 senjata ajaib terlempar keluar. Tidak cukup. Cameron Lin langsung mengambil senjata ajaib, dan berkata dengan ringan. Jika kamu ingin bertahan hidup,
kamu harus mengeluarkan jenis ramuan yang lebih efektif daripada dewa sejati setengah langkah. Senjata ilahi ini tidak lain adalah pedang Kyus Hui. Baginya sekarang, senjata ilahi tingkat ini hanya bisa dibagi dengan satu tangan, dan tidak berpengaruh sama sekali, kecuali jenis harta roh dengan tingkat besar. Jangan keterlaluan, teriak Miguel Zong. Itu sangat sedikit bahkan di antara sekte kelas 1, dan dia tidak bisa mendapatkannya dari murid langsung. Banyak dewa sejati mungkin tidak memiliki harta spiritual di tangan mereka. Jika dia adalah master sekte masa depan dari sekte Yukuan, dia mungkin memiliki senjata spiritual di dekatnya, tetapi dia bukan hanya keturunan, bagaimana mungkin dia memiliki harta spiritual tingkat ini? Jika kamu tidak memilikinya, terima saja ajalmu. Cameron Lin menjentikkan jarinya dan menembak Miguel Zong dalam sekejap. Seteguk darah menyembur ke udara. Ada suara retakan tulang, dan Miguel Zong jatuh dengan lembut ke tanah tanpa suara. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Cameron Lin tidak peduli dengan identitas Miguel Zong, bahkan Miguel Zong diperlakukan seperti ini, dan perlakuan mereka dapat dibayangkan. Bahkan ahli pedang Duming dan Draken Chen merasa sesak, tetapi berpikir bahwa Cameron Lin telah membunuh dewa sejati setengah langkah dari sekte Yukuan, tidak ada kekurangan dari murid langsung ini. Di sekte kelas 1, status dewa sejati setengah langkah tidak lebih rendah dari keturunan langsung. Tuan muda, Master Miguel Zong memiliki status tinggi di sekte Yukuan. Kalau dia mati, sekte Yukuan pasti akan mengirim seseorang untuk menyelidiki. Kamu harus berhati-hati, kata Draken Chen. Tidak masalah. Cameron Lin berkata dengan tenang. Dia tidak ingin memprovokasi orang yang kuat begitu cepat, tetapi dia pasti akan mendapatkan manik zi di tubuhnya. Jika dia tidak dapat meningkat menjadi dewa sejati dalam waktu 50 tahun, bintang biru benar-benar tidak akan diselamatkan. Dan bahkan jika dia menyelamatkan Miguel Zong, temperamen orang ini dapat menyebabkan lebih banyak masalah baginya. Gelombang dingin saat ini tidak tahu apakah itu karena pertempuran mereka, atau hukum, itu sudah cukup lemah untuk tidak berpengaruh pada semua orang. Ayo masuk. Setelah itu, Cameron Lin tidak peduli dengan orang lain, dan langsung melangkah menuju istana peri. Wus, wus. Cameron Lin berjalan, datang ke pintu istana dan menginjak ringan. Buka. Boom, boom. Seluruh aula peri bergetar, dan pintu perlahan terbuka. Cameron Lin tidak menyangka pintu aula peri bisa dibuka dengan mudah. Tapi kemudian dia lega. Gelombang dingin luar adalah perlindungan terbaik. Tidak ada formasi yang bisa bertahan selama 5.000 tahun di bawah gelombang dingin yang begitu kuat. Ketiga Cameron Lin melangkah, dan yang disambut adalah aula kosong. Di tengah aula duduk seorang Taois dengan mantel bulu dan mahkota bintang. Dia memiliki janggut putih, kulitnya jernih, seperti batu giok, matanya tertutup, dadanya masih sedikit bergelombang, seolah-olah dia masih bernafas, dan dua pelangi putih di lubang hidungnya menyusut seperti ular, seolah-olah mereka hanya tertidur. Bukankah itu berarti tempat ini adalah peninggalan peri Hanyu? Cameron Lin memandang Draken Chen dan bertanya. Ahli pedang Duming bukan dari selatan, dan dia tidak tahu banyak tentang warisan ini. Hanya Draken Chen yang berasal dari latar belakang yang baik, dan mungkin dia tahu sesuatu. Tubuh Tao di depannya belum rusak selama 5.000 tahun seperti orang yang hidup, dan dia harus menjadi sosok di atas dewa sejati. Orang ini sepertinya adalah pelindung peri Hanyu. Draken Chen menunjuk ke tangan kanan lelaki tua itu dan berkata, "Aku ingat sebuah desas-desus. 5.000 tahun yang lalu, nama peri Hanyu pindah ke dunia liar, dan sosok hebat di istana Guanghan tidak mengejar peri Hanyu. Tampaknya sosok hebat itu adalah ayah dari peri Hanyu, tetapi peri Hanyu sepertinya untuk hubungan ayahnya tidak baik, tetapi ayahnya masih banyak membantu dalam perjalanan peri Hanyu tumbuh, dan dikabarkan bahwa wali peri Hanyu adalah murid yang ditinggalkan dari istana Guanghan yang melakukan kejahatan. Pria besar itu, setelah peri Hanyu melangkah ke alam dewa sejati, biarkan pelindung memasuki gerbang gunung lagi, dan pelindung itu memiliki 6 jari di tangan kanannya,
dan disebut Taois berjari 6. Aku pikir ini hanya rumor, tetapi sekarang memang benar. Cameron Lin dan ahli pedang Duming melihat ke arah tangan kanan Tao dan menemukan bahwa benar-benar ada 6 jari. Jika ini adalah tempat di mana pelindung peri Hanyu jatuh, di mana peri Hanyu? Cameron Lin bertanya dengan suara yang dalam. Perjalanannya adalah untuk Zi di tangan peri Hanyu. Jika bukan karena Zi itu, dia tidak akan menyinggung sekte Yukuan. Ini mungkin tempat di mana peri Hanyu jatuh. Itu hanya ayah peri Hanyu. Sosok besar yang dikabarkan, yang telah melangkah ke alam dewa sejati dengan satu kaki, akan membiarkan tubuh putrinya jatuh keluar. Draken Chen menghela nafas. Selanjutnya, dikatakan bahwa tokoh besar itu telah melangkah ke alam legenda, tetapi kecelakaan terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu, dan sekarang garis itu tampaknya telah jatuh. Cameron Lin mengangguk, dan melihat sekeliling di Istana Peri. Ada 3 tas penyimpanan di Aula Peri. Cameron Lin berjalan langsung. Tidak ada batasan pada tas penyimpanan. Cameron Lin melepaskan akal sehatnya dan menemukan bahwa isi dari 3 tas penyimpanan berbeda. Ada lusinan sihir senjata di dalam tas, tetapi yang terkuat tidak lebih dari pedang Kyusui. Tas penyimpanan lainnya diisi dengan obat-obatan dan pil ajaib. Cameron Lin hanya meliriknya dan menemukan puluhan obat yang bermanfaat baginya. Ini layak ditinggalkan oleh dewa sejati. Cameron Lin menghela nafas dalam hatinya, dan memasukkan kesadarannya ke dalam tas penyimpanan terakhir. Ini harusnya Zi itu. Cameron Lin dapat dengan jelas melihat bahwa ada Zi hitam di tengah tas penyimpanan, itu tampak polos dan kusam. Hanya samar-samar dapat melihat bahwa sepertinya ada awan asap yang mengambang di dalamnya.